kabur aja dulu itu merupakan suatu ungkapan. Gas aja dulu dah. Nah, bahasa sekarang kan gitu ya. Iya. Tapi harus dengan persiapan yang matang. Halo Sobat Migran, selamat datang di podcast perdana Riung Migran, media informasi publik BP3IMI Jawa Barat yang secara khusus akan membahas seputar pekerja migran Indonesia. Bersama saya Adha akan memandu perbincangan kita pada siang hari ini. Oke, Sobat Migran, beberapa waktu belakangan ramai di sosial media terkait dengan tagar kabur aja dulu. Nah, bagaimana sih dari perspektif pemerintah cara agar Sobat Migran dapat bekerja ke luar negeri secara aman? Tapi hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita pengantar kerja ahli muda sekaligus Ketua Tim Pelayanan Penempatan Pemerintah BP3IMI Jawa Barat, Bapak Freddy Agnesi Tomarang. Halo Pak Freddy. Halo. Oke, selamat datang Pak. Iya, terima kasih sudah mengundang nih untuk bincang-bincang. Iya, apa kabar Pak? Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Freddy sudah meluangkan waktunya untuk nanti sharing-sharing kepada Sobat Migran dimanapun mereka berada. Baik. Pak, boleh diceritain nggak sih tugas sehari-hari Pak Freddy sebagai Ketua Tim Pelayanan Penempatan Pemerintah maupun pengantar kerja ahli muda di BP3IMI Jawa Barat? Iya. Baik, teman-teman, Sobat Migran, semua warga Jawa Barat, Sampurasun. Rampes. Luar biasa. Jadi saya Freddy Tumorang. Jadi saya memang pengantar kerja ahli muda dan memang tugasnya saya ini adalah melakukan salah satu diantaranya adalah verifikasi dokumen, melakukan koordinasi dengan 27 kabupaten kota dinas tenaga kerja, terus kemudian koordinasi dengan BP2MI pusat ataupun satker atau kantor atau lembaga lainnya yang berhubungan berkaitan dengan pekerja migran Indonesia, ya. Dan lebih spesifik lagi kita ngurusin G2G, ya. Nah, G2G ini apa sih? Kepanjangannya government to government. Intinya kerjasama pemerintah Indonesia dengan negara penempatan. Nah, yang sudah berjalan saat ini itu adalah negara Korea Selatan, negara Jerman, negara Jepang. Jadi pada prinsipnya kalau misalnya kita bicara penempatan pemerintah, yang ada kerjasama negara Indonesianya dengan negara penempatan ya teman-teman. Dan untuk Jerman, Jepang ini masih jabatannya untuk perawat atau nurse. Nah, untuk Korea ini bisa darat dan laut. Ya, nanti lebih spesifiknya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, siap. Terima kasih Pak Freddy. Sama-sama Mbak Ada. Sebelum kita berbicara lebih lanjut nih Pak, kalau dulu kan kita mengenal orang yang bekerja ke luar negeri itu istilahnya sebagai TKI atau tenaga kerja Indonesia, maupun ada juga yang nyebut TKW. Kemudian sekarang berubah menjadi pekerja migran Indonesia. Boleh disampaikan nggak bedanya apa? Ya, jadi dulu menggunakan Undang-Undang 39 tahun 2004 itu bahasanya sebenarnya tenaga kerja Indonesia. Cuman karena yang banyak berangkatnya ini adalah wanita sehingga namanya jadi TKW Mbak Ada. Ya. Nah, waktu berjalan sampai muncul Undang-Undang 18 2017, di situ terjadi perubahan-perubahan mindset. Artinya memang dulunya TKI ini melekat TKW, terus kemudian melekat lagi dengan mereka yang bekerja pada pengguna perseorangan. Asumsinya seperti itu. Sementara kalau kita bicara tenaga kerja Indonesia adalah pada prinsipnya semua warga negara Indonesia yang mendapatkan penghasilan atau gaji di negara penempatan. Jadi sebenarnya terlepas dari dia mau bekerja pada jabatan mereka bekerja di rumah tangga, mereka mau kerja di pabrik, mereka mau sebagai profesor, dokter. Artinya itu disebut dengan TKI. Nah, di Undang-Undang 18 2017 ini kita berusaha untuk mengganti yang tadinya TKI mindsetnya seperti itu berubah menjadi pekerja migran Indonesia. Artinya pada prinsipnya sama, semua orang yang bekerja ke luar negeri dan mendapatkan penghasilan di luar negeri. Begitu Mbak Ada. Oh, berarti dengan perubahan istilah itu juga pasti membawa mimpi baru ya Pak ya? Betul sekali. Terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia itu sendiri. Oke nih Pak, kalau kita lihat di sosial media belakangan ini cukup ramai dengan tagar kabur aja dulu. Entah itu mereka kabur ke luar negeri itu untuk mungkin sekolah atau mungkin untuk liburan atau bahkan untuk bekerja. Nah, kita ini kan Balai Pelayanan Pelindungan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, gimana sih Pak, boleh nggak disampaikan prosedur resmi atau mungkin prosedur aman agar sobat migran bisa bekerja di luar negeri sesuai dengan mimpinya tapi tetap aman seperti itu Pak? Iya. Boleh disampaikan? Baik, begini Mbak Ada, teman-teman semua. Saya melihat hashtag kabur aja dulu itu merupakan suatu ungkapan. Jadi dalam persepsinya saya pribadi, yang penting kamu gas aja dulu deh. Nah, bahasa sekarang kan gitu ya, Iya, gas aja dulu. Nah, memang kalau misalnya kita ngelihat sekilas, ini menjadi suatu konotasi yang negatif. Tapi ini bisa menjadi suatu hal yang positif waktu teman-teman punya persiapan nih. Jadi nggak serta-merta sekonyong-konyong kabur aja dulu tanpa persiapan apapun. Ya. Iya. Jadi ibaratnya gini, Mbak Ada pengen pergi ke Jakarta, Mbak Ada sudah tahu tujuannya apa, tempatnya kemana, bertemu dengan siapa. Iya, Kurang betul. lebih seperti itu. Iya. Nah, waktu kita mau pergi kerja ke luar negeri, kita sudah tahu nanti berangkatnya menggunakan PT apa, atau misalnya nanti si prosesnya saya ini seperti apa dan bagaimana. Nah, teman-teman harus tahu di antaranya apa saja. Nah, jadi gini teman-teman, untuk warga Jawa Barat yang ingin pergi kerja ke luar negeri, itu harus punya dokumen-dokumen diantaranya adalah paspor, visa kerja, perjanjian kerja, ada surat izin dari keluarga, dari orang tua, dari suami, dan sebagainya. Kemudian memiliki kompetensi, dan kemudian segala sesuatu yang dilakukan. Misalnya nih, kita memahami saya kerja sebagai operator pabrik. Nah, perjanjian kerjanya itu benar-benar operator pabrik. Jadi jangan sampai nanti kita nerima informasi kerja ke luar negeri, ternyata pekerjaan berbeda dengan isi dalam perjanjian kerja. Nah, kemudian di samping itu juga teman-teman harus sehat. Nah, untuk orang pergi kerja ke luar negeri ada 5 skema penempatan Mbak Ada. Oke. Ya, yang pertama government to government yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada government to private, ada private to private. Nah, kalau tadi government to government ataupun government to private, itu nanti teman-teman bisa lihat di websitenya kita di BP2MI ya. Oke. Itu di websitenya kita. Nah, kemudian untuk yang poin nomor 3 itu adalah skema private to private, teman-teman bisa buka di Cisco P2MI. Oke. Di Cisco P2MI nanti buka dulu, browsing di Google, ketik aja SISKO P2MI, nanti klik, kemudian ada muncul, kalau sekarang masih kita logo yang sebelumnya ya. Iya. Nah, itu nanti teman-teman klik lowongan, begitu sudah terbuka Cisco P2MI-nya. Nah, nanti teman-teman bisa cari berdasarkan nama negara, berdasarkan nama perusahaan penempatan, atau berdasarkan jabatan yang teman-teman butuhin. Oke, resmi ya Pak ya? Resmi. Oke. Artinya kalau misalnya teman-teman dapat informasi dari satu media, oh ini PT ini menawarkan informasi peluang kerja ke negara ini. Nah, teman-teman tinggal buka aja dulu di Cisco P2MI. Terdaftar nggak P3MI-nya? Oke. Selama itu tidak terdaftar, ya jangan dong. Iya, betul. Artinya kalau misalnya kita mau pergi kerja ke luar negeri, kita harus pastikan dulu kita berkomunikasi dengan siapa, kita bekerja dengan siapa, dan dokumen-dokumen yang seperti tadi saya sebutkan, teman-teman sudah paham gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada UKPS untuk kepentingan perusahaan sendiri, dan yang terakhir itu adalah mandiri atau persorangan. Pada prinsipnya, mungkin ini sama seperti yang tadi hashtag kabur aja dulu. Ya. Iya. Nah, ini banyak yang teman-teman yang mandiri, udahlah saya pergi aja dulu. Nah, tidak seperti itu juga. Gampangnya begini, sebelum kita bisa mendapatkan pekerjaan di negara penempatan, artinya negara penempatan ini bisa negara apapun ya teman-teman ya. Nah, teman-teman pasti misalnya daftar dulu dari website atau situs, misalnya entah Jobstreet. Jobstreet yang gitu-gitu ya, job seeker dan sebagainya. Iya. Terus kemudian apply, yang saya yakinin pasti akan melakukan interview. Betul. Nah, setelah dilakukan interview, terus kemudian pas, lulus, dan kemudian ada mekanisme yang kita jalani di situ. Misalnya nanti nih perusahaannya akan ngurusin visanya ke perwakilan di negara penempatan. Terus kemudian kita ngurusin paspor, perjanjian kerja setelah ada penandatanganan tentunya dengan perusahaan tempat kita bekerja. Kemudian ngurusin visa kerja di kedutaan di Indonesia, dan kemudian medical check up dan sebagainya. Artinya di situ ada interview, ada kepastian visa kerja, baru teman-teman bisa berproses.
Paham ya Mbak Ade ya? Paham. Jadi jangan serta-merta, banyak juga nih memang informasinya beberapa negara yang pakai visa visit dulu nih. Oh iya Ya, banyak sekali yang seperti itu memang. gitu. Artinya yang penting mereka bisa masuk, terus kemudian nanti merubah visa kerja di negara penempatan. Nah, itu beresiko. Beresikonya seperti apa? Artinya nanti kalau misalnya terjadi kecelakaan di jalan, atau mungkin terjadi permasalahan di tempat bekerja, dan memang kita harus meyakini dulu di dalam perjanjian kerja itu apa saja yang kita sepakatin. Jadi mulai dari kita berangkat, bekerja, dan kita pulang, semuanya terlindungi Mbak Ada. Oke, berarti memang boleh-boleh saja, sah-sah Boleh, saja ya kita boleh. bekerja ke luar negeri, tapi harus dengan persiapan yang matang Tepat seperti itu ya sekali, Pak Mbak Freddy. Ada. Sejauh ini negara yang paling banyak diminati mana aja Pak? Untuk negara yang paling banyak diminati ini adalah ada Hong Kong, Taiwan, kemudian ada Malaysia, Jepang, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Jabatan-jabatan yang mungkin di negara tadi Hong Kong, Taiwan, Jepang itu kebanyakan apa ya Pak ya? Nah, ini yang menjadi tantangan kita juga. Jadi tadi saya sampaikan di awal, waktu Undang-Undang 39 2004 berubah ke Undang-Undang 18 tahun 2017, paradigma atau persepsi TKI dirubah menjadi pekerja migran Indonesia. Nah, memang sampai dengan saat ini untuk jabatan-jabatan teratas itu masih di housemate, caregiver, worker, plantation worker, domestic worker, ataupun jabatan lainnya. Artinya kebanyakan mereka yang bekerja pada pengguna persorangan. Nah, Betul. harapannya kami adalah supaya mereka bisa bekerja pada pengguna berbadan hukum. Begitu Mbak Ada. Ada nggak tuh Pak lowongan atau mungkin jabatan yang bisa di-apply sama sobat migran yang tadi di berbadan hukum gitu Pak? Oke. Tadi saya sampaikan, tadi teman-teman bisa lihat di websitenya kita di Cisco P2MI. Per hari ini kurang lebih sekitar 12.500 peluang kerja ke berbagai macam Wow. negara. Cukup banyak ya. Berikut dengan kualifikasi di masing-masing jabatan. Jadi nanti teman-teman bisa lihat, oh saya mau ikut skema yang G2G, apa saja jobnya, atau teman-teman mau ikut yang SP2T, yang BP2MI, apa saja yang dibutuhkan, atau mau ikut yang skema P2P, teman-teman bisa search, bisa mencari. Nanti ada kolom pencarian, teman-teman ketik aja jabatan yang mau, misalnya hotel, ketik aja hotel. Nanti akan muncul semua peluang kerja yang berkaitan dengan hotel. Atau misalnya F&B, atau misalnya plantation worker, atau apapun itu. Ya, teman-teman bisa cari di situ Mbak Ada. Oke, siap. Oh ya Pak, sekarang tuh banyak sekali lowongan di sosial media Pak. Kan memang itu tuh sosial media adalah sesuatu yang berada di genggaman semua orang saat ini ya Pak. Betul ya. sekali, Banyak sekali Mbak. lowongan yang ada di sosial media. Nah, tapi banyak juga mungkin di berita-berita atau mungkin di sosial media juga banyak sekali kasus-kasus penipuan tentang lowongan kerja. Nah, boleh nggak sih Pak dikasih tips agar sobat migran tidak tertipu lowongan kerja ke luar negeri, terutama mungkin sekarang yang banyak sekali kasusnya adalah mungkin ke Myanmar atau mungkin ke Kamboja ya sebagai scammer maupun Ya. admin judi online. Betul. Jadi gini Mbak Ada, teman-teman semua, yang pertama kita pastikan dulu kita mau ke negara mana nih. Oke. Diyakini bahwa negara itu bukan negara konflik. Oke. Jangan juga kita masuk ke negara konflik. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, kita pastikan bahwa informasinya adalah dari 5 skema yang tadi saya sampaikan. Ya, Oke. di antaranya ada dari BP2MI atau KP2MI. Ya mungkin teman-teman nanti bisa mencari informasi melalui dunia maya nih. BP2MI, KP2MI itu seperti apa? Ya, supaya teman-teman bisa lebih detail, lebih clear ya. Kemudian teman-teman nanti bisa mencari informasi dari Cisco P2MI, PT-nya terdaftar atau tidak ya. Selama tidak terdaftar, mohon tolong jangan. Oke. Seandainya pun sudah terdaftar, teman-teman kalau mau bayar bisa nggak, boleh nggak, ya boleh-boleh saja. Tapi diyakini bahwa teman-teman transfer ke nomor rekening perusahaan, bukan ke nomor rekening perorangan. Artinya kalau misalnya saya daftar ke PT Ada misalnya, Mbak Ada misalnya, artinya di situ nomor rekeningnya harus nama Mbak Ada dong. Iya, Ya, betul. artinya nama perusahaan yang tercantum. Nah, kemudian setelah itu diyakini bahwa teman-teman terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota berdasarkan domisili. Oke. Artinya supaya teman-teman yakin nih, oh iya saya keberangkatan saya diketahuin.
oleh pemerintah kabupaten kota. Bahkan mungkin nanti kalau misalnya kita pergi kerja ke luar negeri, bukan mungkin ya, artinya semua proses tahapan mekanisme itu diketahui oleh semua lini atau semua kantor lembaga yang berkaitan dengan tata kelola penempatan teman-teman bekerja ke luar negeri. Jadi dipastikan bahwa yang memberikan informasi itu siapa. Kita yakinin valid dulu nih. Ya, jangan sampai nanti ternyata kan kalau sekarang banyak di TikTok atas nama siapa, yang penting banyak followernya. Nah, belum tentu informasinya benar. Oke. Jadi kita harus kaji dulu ya, karena ada bahasa-bahasa oknum dan sebagainya lah. Nah, jangan sampai ketidakpahaman kita terhadap tata kelola proses orang bekerja ke luar negeri itu dimanfaatkan. Oke. Berarti karena mungkin tadi juga mungkin Bapak sampaikan semua lini pemerintah kan harus mengetahui ya Pak ya. Mungkin prosesnya cukup panjang sehingga memakan waktu pasti ya. Tapi itu semua demi keamanan para sobat migran sendiri ya Pak ya. Ya, betul. Oke, boleh Pak terakhir disampaikan mungkin pesan-pesan untuk sobat migran dimanapun mereka berada. Ya, teman-teman, pada prinsipnya warga negara Indonesia bebas untuk bekerja kemanapun, ya. Dan saya ingin supaya teman-teman ngambil peluang-peluang di negara-negara penempatan. Tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, bukannya negara konflik. Nah, tapi sebelum teman-teman menggapai cita-cita atau mimpi itu, tolong pastikan bahwa teman-teman memiliki kompetensi sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Saya mau pergi ke negara Jepang, tentunya saya harus paham dulu dong bahasa Jepang. Saya mau pergi ke Arab Saudi, saya harus paham dulu dong bahasa Arab, misalnya seperti itu. Atau mungkin negara-negara yang basicnya menggunakan bahasa Inggris, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman yang sudah paham dengan bahasa, terus kemudian teman-teman memiliki skill, ya dipastikan bahwa teman-teman benar-benar menguasainya. Jangan biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita warga Indonesia ini adalah luar biasa, ya. Kita terkenal loh di semua negara bahwa memang etos kerja kita baik, tata krama kita baik, budaya kita baik. Artinya kita bisa memberikan yang terbaik di negara penempatan. Dan saya ingin waktu teman-teman pergi kerja ke luar negeri itu nggak serta-merta hanya untuk mendapatkan uang saja, tapi memang memanage mengelola kehidupan kita lah. Karena kenapa? Asumsi saya nggak ingin juga teman-teman bekerja selamanya di luar negeri dong. Betul. Artinya teman-teman pasti akan kembali ke Indonesia. Nah, dari penghasilan yang didapat ini, teman-teman mau bikin apa? Gitu Mbak Ada. Supaya nanti tertata dengan baik, setahun ke 2 tahun, mau sampai 5 tahun, silahkan. Dipastikan bahwa kita punya manajemen atau tata kelola dari kita berangkat bekerja sampai kita pulang. Itu aja Mbak Ada. Oke, siap. Terima kasih Pak Sama-sama, Freddy Mbak atas Ada. sharing-sharingnya kita hari ini. Baik. Sampai jumpa mungkin ya tadi nanti di podcast-podcast kita selanjutnya, karena pasti banyak sekali yang belum dibagikan kepada sobat migran semuanya. Baik. Oke, jadi sobat migran, bisa saya simpulkan dari perbincangan kita hari ini, boleh-boleh saja mungkin sobat migran yang berminat untuk bekerja ke luar negeri, tapi dengan syarat satu, harus matang persiapannya, dan juga sobat migran semuanya harus mengeset atau mempunyai goal atau tujuan yang jelas, sehingga nanti dari segi persiapan maupun pada saat sobat migran bekerja di luar negeri dapat membawa hasil yang baik dan diharapkan. Oke, mungkin sekian dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan juga follow akun sosial media Kemen P2MI maupun BP3MI Jawa Barat untuk informasi resmi yang lebih lengkap seputar pekerja migran Indonesia. Baik. Sampai jumpa. Sampai Annyeong, jumpa. goodbye, adios. Bye-bye, horas. Bye-bye.